warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Zulmi Amanda Pratama dengan NIM 210421010. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil dari kuliah kerja lapangan saya di Diskominfo Kota Pekanbaru. Ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Artadini Akmal. Baik, saya mengambil judul yaitu Evaluasi Dampak Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Peningkatan Layanan Publik pada Diskominfo Kota Pekanbaru. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik ini atau biasa disebut dengan SPBE yang awalnya diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem E-Government, di mana SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Lalu ada beberapa prinsip-prinsip SPBE. Yang pertama yaitu efektivitas, yang kedua adanya integrasi, yang ketiga ada keberlanjutan, yang keempat ada efisiensi, yang kelima ada tanggung jawab, yang keenam ada interoperabilitas, dan yang ketujuh ada keamanan. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan yaitu layanan publik. Layanan publik ini adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratifnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi pelayanan publik ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Jadi kita masuk ke Diskominfo Kota Pekanbaru. Di sini dapat dilihat logo dari Diskominfo Kota Pekanbaru sendiri. Diskominfo Kota Pekanbaru ini yaitu Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru berdiri hasil pengesahan organisasi perangkat daerah atau OPD baru. Jadi dalam eksistensinya, dinas ini akan mempercepat terwujudnya e-government. Sebelumnya tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kominfo di jajaran pemerintah Kota Pekanbaru ini menjadi bagian di Dinas Perhubungan. Tapi dengan menjadi dinas sendiri, kini Diskominfo membawahi beberapa bidang. Ada juga tugas Diskominfo Pekanbaru yaitu meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi, penyebaran informasi publik, pengaturan dan pengawasan terhadap media massa, pemantauan teknologi, informasi dan keamanan jaringan, pengelolaan domain dan infrastruktur telekomunikasi, serta pengembangan industri kreatif dan ekonomi digital di daerahnya. Lalu kita masuk nih kepada visi dan misi Diskominfo Pekanbarunya. Visinya yaitu terwujudnya layanan komunikasi, informatika, dan statistik yang handal dan berdaya saing. Lalu misi dari Diskominfo Kota Pekanbaru yaitu mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, profesional dan transparan dan akuntabel. Lalu kita masuk kepada penggunaan SPBE Diskominfo Kota Pekanbaru. Jadi pemerintah Kota Pekanbaru ini senantiasa berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien dengan menerapkan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik tadi. Jadi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, SPBE ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Lalu ada 3 manfaat penggunaan SPBE. Yang pertama yaitu penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik memberikan kemudahan kepada penggunaan layanan. Yang kedua yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Yang ketiga yaitu pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terintegrasi, misalnya dengan membentuk sistem layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor. Jadi ada beberapa bentuk pelayanan SPBE yang ada di Diskominfo Kota Pekanbaru, yaitu yang pertama adanya layanan administrasi. Layanan ini mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan internal birokrasi pemerintah. Dan ada juga layanan publik. Layanan ini yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi, dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategi lainnya. Jadi ada beberapa nih kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan SPBE di Diskominfo Pekanbaru. Yang pertama yaitu adanya kendala dengan kebijakan. Kedua ada aspek ekonomi, yang ketiga dari aspek politik, yang keempat ada dari aspek geografis, dan yang kelima ada dari aspek sumber daya manusia. Jadi dari kendala-kendala tadi ada juga solusi dalam mengatasi kendala-kendalanya, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai SPBE ini kepada masyarakat luas. Pemerintah harus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa SPBE ini dapat mendorong dan meningkatkan proses pelayanan publik dengan lebih mudah dan cepat. Dan sosialisasi ini juga bisa dilakukan dengan cara menyebarluaskan di sosial media maupun memasang banner pada jalan raya ataupun akses-akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi ada pun evaluasi hasil dari penerapan SPBE di Diskominfo Kota Pekanbaru ini, yaitu dalam kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sebagai mestinya. Untuk meningkatkan indeks SPBE ini bukanlah tanggung jawab Dinas Kominfo semata, tetapi tanggung jawab bersama. Karena salah satu indikator kinerja utama pemerintah Kota Pekanbaru ini adalah nilai indeks SPBE, serta mengawal dan memonitoring pelaksanaan implementasi SPBE di setiap pengangkat daerah melalui rapat-rapat yang kita rencanakan ke depannya. Lalu setiap OPD yang akan melakukan pengadaan barang atau jasa yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, baik itu aplikasi, komputer, access point, kamera, dan perangkat lainnya, wajib berpedoman kepada arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE tersebut. Nah, jadi melalui kesempatan ini, Sekda kepada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persanian Kota Pekanbaru ini untuk segera menyebarluaskan dokumen ini ke perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Jadi lebih lanjutnya pada kesempatan tersebut, Indra Pomi berharap setelah mengikuti acara sosialisasi ini semua pihak lebih sadar akan tugas dan perannya masing-masing dalam penerapan SPBE. Jadi selain itu ditekankan kepada seluruh perangkat daerah untuk memberikan data yang dibutuhkan dalam evaluasi SPBE agar indeks SPBE Kota Pekanbaru ini dapat meningkat dari tahun ke tahunnya. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Seginilah materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.